Tabe, no apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasar Impres Manonda Palu kembali terbakar Selasa malam. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga miskin. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa meminta Gubernur Sulteng mengevaluasi program kerjanya. Kebakaran hebat kembali melanda Pasar Sentral Impres Manonda Palu Selasa malam. Belasan rumah toko milik pedagang ludes dilalap api. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 6:30 malam. Seorang saksi mata menyebutkan api berasal dari salah satu rumah toko. Warga berusaha melakukan pemadaman, namun api dengan cepat membesar dan membakar gedung yang berisi barang campuran dan sembako tersebut. Tahu ini? Kami saja cuma asap sama pada alat dari seperti koslet begitu. Ini kebakaran, koslet tahu. Oh ya. Banyak, ada campuran juga banyak. Petugas pemadam kebakaran Kota Palu yang menerima laporan langsung menurunkan 9 unit armada ke lokasi. Api akhirnya berhasil dikuasai setelah 1 jam lebih upaya pemadaman. Pemadaman sempat terkendala suplai air yang minim. Oh, sebetulnya kesulitannya untuk dinas damkar kita suplai airnya aja yang makanya dari pas datang dari teman-teman yang dinas lain itu alhamdulillah kita langsung tangani secepatnya ya. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melalap sedikitnya 13 rumah toko tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Tim Liputan melaporkan dari Palu. Petugas gabungan masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab terbakarnya Pasar Impres Manonda Palu Selasa malam. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Para pemilik toko yang terbakar hanya bisa terdiam meratapi nasib bangunan beserta isinya ludes dilalap si jago merah. Bangunan rumah toko semi permanen tersebut sedikitnya diisi 9 los dagangan kelontong dan campuran. Api yang merembet dengan cepat membuat para pedagang tak sempat menyelamatkan dagangannya. Hampir seluruh bangunan beserta isinya ludes, total kerugian materi ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Pembangunan gedung kembali menjadi harapan para pedagang. Mengingat usaha itu menjadi satu-satunya sumber pencaharian mereka. Mungkin kalau dari pihak kami ke pemerintah mungkin bisa dibantu dibangunkan. Kalau mungkin secepatnya karena bukan sebagian tapi hampir dari kami semua itu pencariannya di sini yang utama. Dari pihak pemerintah sendiri, dari pihak keamanan pasar, mungkin tingkat keamanan itu harus lebih diamankan lagi. Wali Kota Palu Hadianto Rashid bersama tim terjun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan. Kepada para pedagang korban kebakaran, pemerintah menjanjikan untuk segera melakukan revitalisasi pasar, termasuk membangunkan lapak dagangan.
pemerintah akan secepatnya melakukan penertiban pasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau milik pemerintah. Ya, tadi saya sudah komunikasi dengan Bu Sekot, dengan Pak Kadis PU, Kadis Perindak, untuk secepatnya kita melakukan revitalisasi titik-titik yang karena ini bagian dari milik pemerintah. Nah, ini akan kita lakukan revitalisasi secepatnya agar supaya kemudian pedagang nanti secepatnya juga bisa menempati ruang yang layak. Ya. Jadi bukan lagi kita buat darurat, ya, tetapi ya, kita akan buat yang boleh dibilang paten. Kebakaran terjadi Selasa kemarin sekitar pukul 6:30 malam. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Api kemudian berhasil dikuasai setelah 1 jam lebih upaya pemadaman. Tak ada korban jiwa, namun gedung beserta isinya ludes terbakar. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ribuan warga Kabupaten Donggala kembali menerima bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan pangan dari pemerintah Kabupaten Donggala ini berupa beras sebanyak 20 kg setiap keluarga. Pemberian bantuan pangan tersebut selain membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, sekaligus untuk menekan tingginya inflasi. Bantuan ini diberikan secara bertahap oleh pemerintah dengan menyasar warga kurang mampu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala. Penyaluran bantuan periode Juni dan Juli 2025 ini juga bertujuan menjamin ketersediaan pangan dan mengurangi pengeluaran masyarakat. Penerima bantuan ini mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk hari ini untuk setiap kakak adalah 20 kilo, jumlah seluruhnya adalah 471 ton, kurang lebih. Berarti yang diberikan bantuan ini beras ya Pak Kadis, berupa beras? Semuanya beras, semua beras. Iya. Terus menyasar ke berapa kecamatan ini? Semua kecamatan, semua desa dapat, semua kelurahan dapat semua. Secara keseluruhan ada 16 kecamatan di Kabupaten Donggala yang mendapatkan bantuan pangan dengan total 23.597 kepala keluarga. Adapun jumlah beras yang disalurkan sebanyak 471,94 ton. Bantuan tersebut diharapkan bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.